Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam hidup ini, manusia hakikatnya tidak memiliki apa-apa, karena seluruh yang ada dalam semesta dan isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Seluruh yang apa terdapat di langit, benda besar, kecil, jauh maupun dekat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semua itu adalah milik Allah. Begitu juga dengan semua yang apa yang ada di bumi ini, baik itu gunung, laut, danau, lembah, ngarai, sungai, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan manusia, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hidup ini, hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi, bolehkah kita mengklaim ini rumahku, ini suamiku, ini sawahku, ini tabunganku? Boleh-boleh saja, sah-sah saja orang mengklaim seperti itu. Tapi harus disadari, semua yang kita klaim sebagai milikku, semua itu baru kepemilikan nisbi, kepemilikan sementara. Hakikatnya itu bukan milik kita. Sesuatu yang kita miliki secara mutlak hanyalah tiga: apa yang kita makan dan apa yang kita minum, yang pada akhirnya akan menjadi kotoran. Yang kedua, yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita tinggali, akhirnya akan usang jadi sampah. Itu adalah milik kita. Dan yang ketiga adalah apa yang sudah kita infakkan di jalan kebaikan. Itulah milik kita. Selain tiga itu sesungguhnya bukan milik kita. Jadi yang kita miliki, yang kita makan, yang kita pakai, dan yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus sadar betul, ketika seseorang memiliki harta sebanyak 100 juta dan dia telah infakkan hartanya di jalan kebaikan sebanyak 10 juta, maka 10 juta itulah hakikat milik mutlaknya. Yang 90 juta itu adalah milik nisbi. Sewaktu-waktu ia meninggal dunia, 90 juta ini bukan dia yang menikmatinya. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus jeli kapan kita harus mengekalkan harta kita. Dan satu-satunya jalan untuk mengekalkan harta kita adalah dengan cara menginfakkannya. Itulah sehingga seorang hukama menyampaikan nasihatnya, jika memiliki harta, gunakan untuk dua hal saja: untuk infak fisabilillah, untuk berkhidmat kepada karib kerabat sahabat terdekat kita. Dan itu hakikatnya adalah bukan memberi, tetapi menitipkan, dan di akhirat akan kita klaim balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, anak, keluarga tidak boleh menjadi penghalang. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa berbuat demikian,
niscaya dia termasuk orang-orang yang rugi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pandai-pandailah mengelola harta kita. Ketika kita pandai menata, kita akan mendapatkan surga. Salah tata akan mendorong kita ke dalam neraka. Tidak ada pertanyaan yang dua kali dipertanyakan dalam satu objek kecuali harta, dari mana dan dikemanakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mencari harta itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan menempatkannya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka sungguh penyesalan akan berkepanjangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang berlimpah harta, tetapi juga pandai menatanya, akhirnya mendapat surga. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.